Allah ja'ala ad-da'wah ila dinihi minal faradil islamiyah allati syarafata bi khatamin nabiyyin uhrizat linnas uhrizat lil alamin ashhadu an la ilaha illallah la syarika haqqul mubin wa ashhadu anna abduhu wa rasuluhu sadiqul la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hafaju ala salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah wa man lam tuhafiz alaiha lam takul lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Amma badu, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kokohkan persaudaraan kita di dalam jalan kebaikan dan kemuliaan, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk saling tolong menolong di dalam kebajikan. Dan janganlah di antara kita senantiasa tolong menolong di dalam kemungkaran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan petunjuk hidayah yang mendekatkan tugas-tugas mulia kita kepada keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan setiap hamba Allah untuk melaksanakan taat dan patuh kepada perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dia mampu menjauhkan daripada segala larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Dan takwa itu sendiri akan senantiasa dilandasi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugas mulianya, yaitu di dalam solat yang 5 waktu. Karena kunci takwa adalah menjalankan perintah Allah dalam solat dengan baik, dan sesungguhnya solat itulah kunci bagi kehidupan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita renungkan kembali tentang solat dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangat penting buat kita semuanya. Bagaimana solat itu mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya yang datang dari Allah. Wa nurul ma'rifati, yang Allah ajarkan cahaya ma'rifat bagi orang-orang yang menjalankan solat yang 5 waktu. Ini adalah kewajiban kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan,
Man hafaju ala sholawati kanat lahu nuron. Barang siapa engkau mampu menjaga solat kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu nuron, maka dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Selama hamba-hamba Allah menjalankan solat yang 5 waktu, maka dia mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurul ma'rifati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ma'rifat yang tumbuhnya, yang Allah berikan hidayah kepadanya. Seandainya Allah perlihatkan cahaya yang mulia di hari Jumat, maka dunia ini penuh dengan cahaya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjalankan solat dengan sebaik-baiknya solat, ia mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya itu terbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika mereka mendapatkan kemuliaan cahaya itu, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam menjaga solat yang 5 waktu itu. Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang akan didapatkan oleh hamba-hambanya, mereka wajah-wajah mereka di akhirat nanti bagaikan bulan purnama tanggal 14. Ada yang mendapatkan cahaya matahari di pagi hari, ada yang mendapatkan cahaya seperti bintang-bintang di langit, dan ada yang mendapatkan maghfirah dan ampunannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menjaga solatnya yang pertama, apabila kita mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang pertama adalah golongan yang mendapatkan cahaya matahari. Siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab kepada sahabat, mereka adalah orang-orang yang mengambil air wudunya ketika mengajamkan dirinya untuk melaksanakan solat wajib. Jadi kalau kita berwudu sebelum azan, maka dia mendapatkan cahaya matahari yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nurul ma'rifati, cahaya ma'rifat yang diberikan kepadanya, karena dia awali sebelum azan dia sudah mengambil air wudunya. Maka hari Jumat adalah hari yang bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap masjid penuh dengan para jamaah tidak melaksanakan solat Jumatnya. Bagaimana kalau solat-solat itu dilakukan ketika subuh, dilakukan ketika waktu zuhur, dilakukan ketika waktu asyar, maghrib dan isya, maka wajah-wajah mereka bagaikan matahari di pagi hari. Ini yang pertama. Dan kita sering melakukan semacam demikian. Mudah-mudahan kita pertahankan hidayah nurul ma'rifat seperti itu. Maka ambillah kebaikan dan kemuliaan. Mengambil air wudu sebelum azan berkumandang. Ketika subuh sudah mengambil air wudu. Ketika zuhur sudah mengambil air wudu sebelum azan. Maka gambaran seperti itulah Allah janjikan mereka. Wajah-wajah mereka akan seperti cahaya sinar matahari. Lalu sahabat bertanya lagi yang kedua, ya Rasulullah, apa yang kedua dalam kedudukan solat? Maka kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan cahaya bulan purnama tanggal 14. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah ketika mendengar azan baru mengambil air wudunya. Jadi kebiasaan mendengar azan, kemudian kita berniat untuk melakukan solat berjamaah, dia sudah mengambil air wudunya di waktu azan kena panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian itu, mereka di akhirat nanti akan seperti cahaya bulan purnama tanggal 14. Kita pun sering melakukan seperti itu.
ketika azan baru mengambil air wudhu. Mungkin juga kita pernah melaksanakan mengambil air wudhu sebelum azan. Biasanya kalau hari Jumat mengambil air wudhu sebelum azan. Perintahnya luar biasa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masjid itu penuh semuanya dengan para jamaah yang mulia. Maka wajah-wajah kita semuanya sedang bercahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan tadi di dalam sebuah hadis. Man hafaju ala sholawati nuron, maka Allah berikan cahaya kepadanya, dan cahaya marifat yang terselip kepada kehidupan lahir dan batinnya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, golongan yang ketiga, mereka wajah-wajah mereka di akhirat nanti seperti bintang-bintang di langit. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang solatnya tertinggal berjamaah. Kalau solat zuhur dia melaksanakan tertinggal 1 rakaat, bisa tertinggal 2 rakaat, bisa tertinggal 3 rakaat, atau tingkat yang terakhir 4 rakaat, tapi dia masih mampu untuk solat berjamaah. Maka wajah-wajah mereka akan seperti bintang-bintang di langit yang Allah berikan kepada mereka golongan semacam demikian. Maka kita pertahankan untuk selalu solat berjamaah. Karena Nabi perintahnya solat berjamaah di awal waktu. Maka kita senantiasa di belakang imam ketika solat berjamaah itu. Ini yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Inilah jalan takwa ketika seorang hamba Allah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, apakah ada cahaya yang keempat? Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, tidak ada cahaya bagi orang yang solat yang tertinggal solatnya ketika berjamaah. Lalu apa yang didapatkan ya Rasulullah? Mereka mendapatkan ampunan dan magfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sudah lebih bahagia. Kita mendapatkan rahmat, ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya mudah untuk mendapatkan cahaya-cahaya demikian. Tapi pada kenyataan, hanya orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan hidayah petunjuk, yang mendekatkan tugas mulia mereka di dalam solat wajibnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah masih mengatakan cahaya kemuliaan orang yang beriman semacam demikian itu. Mereka akan senantiasa keberkahan di dalam pekerjaannya dan di dalam hartanya. Maka keberkahan jabatannya, keberkahan pekerjaannya, keberkahan daripada hartanya, dia dapat mendapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia selalu menjaga solatnya di awal waktu dengan berjamaah. Wa syirajun fi qabrihi nuran yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syirajun fi qabrihi yaumal qiyamah, mereka di alam kuburnya mendapatkan cahaya sampai hari kiamat. Hanya itulah orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan cahaya kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, Nabi selalu berpesan, ajarkanlah istri dan anak-anakmu untuk selalu melakukan solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lam tuhafiz alaina lam takul lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak mampu menjaga solatnya yang 5 waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah sangat mudah melihat hamba-hambanya di muka bumi ini. Ada yang seperti semut hitam yang tidak bercahaya. Seperti itulah Allah memandang ketika orang banyak meninggalkan dan melalaikan solat. Bagi orang yang solat sudah jelas bercahaya lahir dan batinnya, maka wajah mereka penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Pada orang yang meninggalkan sholat itu sendiri, kemudian dia sengaja meninggalkannya, summa qada'u ziba finnar hukban, kata Rasulullah, maka dia akan menempati api neraka selama 1 hukup. Wal hukbu samanuna sanatan wasanatu salasu mi'atin situna yauman kulla yaum miqdaru alfasana. Barang siapa manusia meninggalkan 1 kali saja, ditinggalkan solat wajib, maka dia masuk ke dalam api neraka selama 1 hukup, kata Rasulullah. Dan 1 hukup itu adalah 80 tahun lamanya. Kemudian Rasulullah masih menghitung, wasanatu salasu mi'atin situna yauman, dan 1 tahun itu 360 hari. Kulla yaum miqdaru alfasana, dan 1 hari di akhirat nanti adalah 1000 tahun lamanya. Ruya, maka diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas menjelaskan tentang solat yang ditinggalkan hanya 1 kali. Maka kita kalikan dari 80 tahun dikalikan 360 hari dikalikan 1000 tahun. Maka disimpulkanlah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain, ketika meninggalkan solat, dia mendapatkan siksa di dalam api neraka selama 15.800.000 tahun lamanya. Betapa beratnya ketika manusia meninggalkan solat, kemudian siksaannya begitu besar, yaitu 15.800.000 tahun lamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, wa ba'du lo solat li jikri, maka hendaklah kalian ketika habis solat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan apa ya Rasulullah? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Mudah-mudahan solat yang kita tinggalkan oleh Allah dimaafkan dan tidak ada siksaan seberat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari jaga solat kita dengan sebaik-baiknya solat, yang mudah-mudahan kita semuanya selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insyaallah solat itu sendiri akan berbicara kepada Allah ketika kita menjalankan hafizullah wa mahfuzun. Maka ya Allah ya Rabb, peliharalah orang ini, karena orang ini telah menjaga solatku. Maka solat yang kita kerjakan, berdiri, ruku, sujud, dia berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya apa? Maka hendaklah kalian solat dengan baik dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat dan wasiat ini akan bermanfaat buat kita semuanya, dan kita akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima ayati bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Alhamdulillah ja'alat dini ihlasallahu fil ibadah wa syayan fil baraka wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bismika al-azamil maktubi min nuri wajhika ala al-mu'abbad ad-daimil baqil mukhalladi fi qalbi
نبيك ورسولك محمد، وأسألك باسمك العظيم الواحد بوحدة الأحد المتعالي وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد، وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد شر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات نورا وهدى ورحمة ونعمة ومغفرة وشفاعة إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر.